Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada pertemuan kali ini yang akan membahas tentang 13 rukun sholat. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Muhammad Hafiz Ifandi, NIM 1901011183, kelas 5F PAI, untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah media pembelajaran PAI. Baik, langsung saja pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang 13 rukun sholat. Sebelumnya saya akan membawakan sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Adapun salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Seorang muslim dikatakan beriman apabila ia telah menjalankan salat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah fardu, ditentukan waktu atas orang-orang yang beriman. Akan tetapi sudah disesuaikan salat kita dengan rukun salat yang telah disyariatkan. Memang apa saja rukun salat itu? Maka marilah kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, rukun salat yang pertama adalah niat. Niat adalah rukun salat yang pertama. Niat itu di dalam hati. Tidak disyariatkan niat tersebut untuk dilafazkan. Hal itu karena Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya balasan untuk masing-masing orang tergantung dari apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Raudhah At-Talibin. Niat berarti al-qasad, mempunyai maksud atau menyengaja. Dengan kata lain, seseorang yang sholat harus mengonsentrasikan berbagai pikirannya terhadap sholat yang sedang ia lakukan atau kerjakan, dan sifat-sifatnya pun harus diingat pula, seperti bahwa ia sedang melakukan sholat zuhur, sholat asar, sholat fardu, dan sholat lainnya. Lalu meniatkan perkara-kara ini dengan niat yang dibarengi oleh awal-awal takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu adalah rukun sholat yang kedua. Berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib. Sedangkan sholat sunnah boleh dilakukan dalam keadaan duduk meskipun mampu. Hakikatnya sholat sunnah disunnahkan untuk berdiri, tidak wajib. Akan tetapi alangkah lebih utamanya dilakukan dalam keadaan berdiri daripada duduk saat itu. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapa yang mengerjakan sholat sambil berdiri itu lebih afdol. Siapa yang mengerjakan sholat sambil duduk akan mendapatkan pahala separuh dari sholat yang berdiri. Siapa yang sholat sambil berbaring akan mendapatkan pahala separuh dari sholat yang duduk. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Shalla qa'iman falam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin." Sholatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, kerjakan
dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu lagi, kerjakan dengan tidur menyamping. Hadis riwayat Bukhari dan dari hadis riwayat Bukhari dari Imran bin Husain. Selanjutnya adalah rukun sholat yang ketiga, yaitu takbiratul ihram. Nabi SAW bersabda, "Miftahu sholatu tuhuri wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Pembukaan sholat adalah toharoh bersuci, yang mengharamkan dari hal-hal di luar sholat adalah ucapan takbir, sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah ucapan salam. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam melakukan takbiratul ihram, beliau SAW mengencangkan suaranya hingga dapat didengar oleh para makmumnya. Beliau SAW mengeraskan suara beliau mengeraskan suara beliau dengan ucapan takbir sehingga dapat mendengarkannya untuk para makmum di belakang beliau. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim. Adapun yang dimaksud dengan rukun sholat adalah ucapan takbir Allahu Akbar. Ucapan takbir tersebut tidak dapat diganti dengan ucapan lainnya meskipun maknanya sama. Selanjutnya, rukun sholat yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Di setiap rakaat sholat, kita disyariatkan untuk membaca surat Al-Fatihah karena itu adalah wajib. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca di dalamnya surat Al-Fatihah. Ditambah ayat yang lain. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Awanah, dan Al-Baihaqi. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Awanah, beliau SAW pernah mengatakan bahwa apabila seorang yang sholat akan tetapi tidak membaca surat Al-Fatihah di dalamnya, sholatnya kurang. Maksud kurang di sini adalah tidak sempurna. Dalam membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah SAW membaca dengan memenggal ayat demi ayat, kemudian berhenti, lalu membaca, kemudian berhenti lagi, lalu membaca lagi, dan seterusnya hingga akhir surat. Pembahasan mengenai surat Al-Fatihah terdapat dalam buku berjudul Al-Fatihah oleh Ahmad Qadjim. Setelah membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah SAW membaca surat lainnya. Terkadang Rasulullah membaca dengan panjang, terkadang dengan singkat apabila ada sebab. Misalnya, apabila beliau ada safar atau bepergian jauh, sakit, batuk, ataupun mendengar tangisan bayi. Kumpulan hadis yang ada dalam kitab ini adalah hadis sahih yang memiliki kekuatan salil setingkat di bawah Al-Quran. Dengan kata lain, adanya hadis-hadis ini tidak dapat dipisahkan dari umat Islam. Hal itu karena dalam melakukan suatu amalan kita merujuk pada Al-Quran dan hadis. Muhammad Fuad Abdul Qadir Baqi, penyusun kitab ini, telah mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini, buku ini berisikan kumpulan hadis Sahih Bukhari Muslim, yakni mengenai bab iman dan sholat. Selanjutnya, rukun sholat yang kelima adalah ruku dan tumakninah. Nabi SAW pernah mengatakan pada orang yang tidak benar atau jelek dalam sholatnya. Bahkan beliau menyuruh untuk mengulangi sholatnya beberapa kali sebab tak memenuhi rukun sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Summa ruka' hatta tatma'inna raki'an." Yang artinya, kemudian rukulah dan tumakninalah saat ruku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keadaan ruku ialah dengan membentangkan punggung dan meratakannya. Dalam hal ini diibaratkan apabila dituangkan air di atas punggung, air itu tidak tumpah lalu tetap di situ. Lalu meletakkan kedua tangan pada kedua lutut dengan merenggangkan jari jemari. Kemudian tumakninalah adalah keadaan atau kondisi
tenang, yang mana setiap persendian di dalam tubuh itu juga tenang. Nabi SAW pernah mengatakan pada orang yang tidak benar sholatnya, sehingga beliau menyuruh orang tersebut untuk mengulang sholatnya. Bagaimana beliau bersabda, La tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigha thumma yukabbiru fayarka'u fayada'u kaffaihi ala rukbatayhi hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarkhi. Tidaklah sempurna solat hingga salah seorang di antara kalian menyempurnakan wudu, kemudian takbir, lalu melakukan ruku dengan meletakkan tangan di lutut hingga persendian yang ada di dalam di lutut hingga persendian yang ada dalam keadaan tumakninah dan tenang. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kemudian adapun ulama yang mengatakan bahwa tumakninah sekadar membaca zikir yang wajib dalam ruku. Selanjutnya i'tidal setelah ruku dan tumakninah. Ini adalah rukun yang keenam dalam sholat. Nabi SAW berkata pada orang yang tidak benar atau jelek dalam sholatnya, summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian tegakkanlah badan atau i'tidal dan tumakninalah. Selanjutnya rukun sholat yang ketujuh adalah sujud 2 kali dalam 1 rakaat dan tumakninah. Nabi SAW bersabda, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah dan tumakninalah saat sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sangat penting untuk dipahami bahwa hendaklah dalam melakukan sujud ada 7 bagian anggota badan di antaranya. Yang pertama, telapak tangan kanan. Kedua, telapak tangan kiri. Ketiga, lutut kanan. Ketiga, lutut kiri. Kelima, ujung kaki kanan. Keenam, ujung kaki kiri. Dan terakhir atau yang ketujuh, dahi yang sekaligus hidung. Nabi SAW bersabda, Amirtu an asjuda ala sabatin a'zumi ala jabhati wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini wal rukbataini wa atrafi al-qadamain. Aku diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota badan. Dahi termasuk hidung, kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya, telapak tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, serta ujung kaki kanan dan kiri. Selanjutnya, rukun salat yang ke-8 adalah duduk di antara 2 sujud disertai tumakninah. Nabi SAW bersabda, summasjud hatta tatma'inna sajidan, summarfa hatta tatma'inna jalisan, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah dan tumakninalah saat sujud, lalu bangkitlah dari sujud dan tumakninalah saat duduk. Kemudian sujudlah kembali dan tumakninalah saat sujud. Selanjutnya, rukun salat yang ke-9 adalah tasyahud awal dan duduk tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idha qa'ada ahadukum fi sholati falyakut tahiyyatu lillah." Apabila solat antara kalian duduk tasyahud dalam solat, ucapkanlah at-tahiyyatu lillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun solat selanjutnya adalah rukun solat yang ke-10, yaitu membaca tasyahud akhir. Adapun baca tasyahud adalah sebagai berikut. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya segala ucapan penghormatan hanya milik Allah. Begitu juga segala solat dan amal soleh. Semoga kesejahteraan tercurah kepadamu, wahai Nabi. Begitu juga rahmat Allah dengan segenap karunia-Nya. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, rukun salat yang ke-11 adalah rukun salat, yaitu berselawat kepada Nabi setelah mengucapkan tasyahud akhir. Wajibnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki berdoa dalam salatnya, yang mana orang tersebut
tidak memuji dan menyanjung Allah serta tidak pula berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau SAW memanggil sambil berkata kepadanya dan kepada yang lain juga, apabila salah seorang di antara kalian sholat, hendaklah ia memulai dengan memuliakan dan menyanjung Robnya yang maha agung lagi maha mulia, lalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat adalah ia berselawat kepada Nabi SAW, kemudian ia berdoa dengan apa yang ia inginkan. Kemudian Rasulullah SAW pernah mendengar seorang lelaki yang sedang sholat. Seorang itu memuliakan dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau bersabda, berdoalah, niscaya doamu akan dikabulkan, dan dimintalah, niscaya permintaanmu akan diberikan. Adapun selawat yang paling bagus adalah bagai berikut, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selanjutnya, rukun salat yang ke-12 adalah salam. Dalilnya hadis yang telah disebutkan di awal, miftahu salatit tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yang mengharamkan dan hal-hal di luar salat adalah ucapan takbir, sedangkan yang menghalalkan kembali adalah ucapan salam. Yang dimaksud dalam rukun di sini ialah salam yang pertama. Inilah pendapat dari ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan mayoritas para ulama. Terdapat 4 model di antaranya. Yang pertama, salam ke kanan sambil mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian salam ke kiri sambil mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua, salam ke kanan sambil mengatakan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kemudian salam ke kiri sambil mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga, salam ke kanan sambil mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Lalu salam ke kiri sambil mengatakan Assalamualaikum. Dan yang terakhir keempat, salam hanya sekali ke kanan sambil mengatakan Assalamualaikum. Selanjutnya, yang terakhir dari rukun sholat, yaitu rukun sholat yang ke-13 adalah tertib. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, Rasulullah SAW berkata pada orang yang jelek sholatnya. Di dalam hadis tersebut digunakan kata thumma dalam setiap rukun. Adapun kata thumma memiliki makna urutan. Pada pembahasan rukun sholat ini banyak disarikan dari penjawaban Syekh Abu Malik dalam kitab Sahih Fikih Sunnah Tertiban Al-Maktabah At-Taufiqiyah. Itulah pembahasan mengenai rukun sholat beserta penjelasannya. Semoga apa yang kita bahas pada malam ini bermanfaat dan dapat kita amalkan pada rukun-rukun sholat yang kita lakukan di setiap sholat kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kekurangan, itu adalah datang dari kebodohan saya sendiri dan dari setan. Dan apabila ada kebenaran, itu adalah semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.